Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bertemu pada konten baca buku. Kali ini buku yang akan saya baca adalah buku yang berjudul Menjawab Syubhat Para Penolak Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban-jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terhadap subhat-subhat terperinci yang berkaitan dengan sifat-sifat zatiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilontarkan oleh para penolak sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku ini ditulis oleh Dr. Firanda Andirja LCMA. Ini adalah buku jilid pertama, diterbitkan oleh Ustadz Firanda Andirja Office ya. Buku yang saya miliki ini adalah cetakan pertama bulan Muharram 1441 Hijriah atau Agustus 2020. Saya akan membacakan buku ini, yakni pada halaman 282 ya. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran surah Qaf ayat 16. Ayat ini tidaklah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di setiap tempat. Penjelasannya dalam beberapa poin berikut. Tidak tertera sama sekali di dalam Al-Quran penyipatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Qurb atau kedekatan dengan segala sesuatu, untuk kemudian dijadikan landasan akidah hululiyah dan wihdatul wujud. Yang tertera di dalam Al-Quran adalah bahwa kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat khusus dan tidak umum. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Dapat diperhatikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dari siapapun yang berdoa kepadanya. Dalam kurung, bukan dari setiap orang. Demikian pula pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam As-Sahihain dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu, bahwa pada suatu perjalanan bersama Rasulullah SAW, para sahabat mengangkat suara mereka ketika bertakbir. Rasulullah SAW pun bersabda, yang artinya, hai sahabat-sahabatku, tenanglah kalian. Sungguh kalian tidaklah berdoa kepada zat yang tuli ataupun buta. Sungguh zat yang kalian berdoa kepadanya adalah zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Sungguh zat yang kalian berdoa kepadanya lebih dekat darinya daripada leher tunggangannya sendiri. Ini hadis dikeluarkan Bukhari di kitab Al-Jihad ya, wa asyar, bab ma yuqarahu min raf'is saut fi At-Takbir, hadis nomor 2992 dan juga Muslim. Rasulullah SAW mengatakan lebih dekat darinya
Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan lebih dekat dari setiap orang. Perhatikan juga perkataan Nabi Saleh alaihissalam. Fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Surah Hud ayat 61. Ia sama dengan perkataan Nabi Shu'aib alaihissalam. Wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi inna rabbi rahimu wadud. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku maha penyayang lagi maha pengasih. Surah Hud ayat 90. Tampak jelas sekali bahwa qaribum mujib terkait dengan taubat dan istighfar yang mereka lakukan. Maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha dekat dan maha mengabulkan taubat orang yang bertaubat serta istighfar mereka yang beristighfar. Sebagaimana Ia Subhanahu wa taala maha menyayangi serta maha mengasihi terhadap mereka. Perhatikan bahwa maha dekat disandingkan dengan maha mengabulkan. Dan sudah dimaklumi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan untuk segala sesuatu, melainkan Allah Subhanahu wa taala maha mengabulkan bagi siapapun yang memohon dan berdoa kepadanya. Maka demikian pula kedekatan Allah Subhanahu wa taala tidaklah umum meliputi segala sesuatu. Majmu' Fatawa juz 5 halaman 493. Sesuai salah satu pendapat ahli tafsir, dan pendapat ini adalah yang terkuat, bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah malaikat, bukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu gugurlah argumentasi mereka dengan ayat ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, yang dimaksud oleh ayat ini adalah kedekatan zat para malaikat serta kedekatan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Zat para malaikat lebih dekat dari hati seorang hamba daripada urat lehernya sendiri, dan sebagian malaikat lebih dekat darinya daripada sebagian lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, iz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Surah Qaf ayat 17. Firman Allah iza adalah zarf, yakni keterangan waktu. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa para malaikat lebih dekat darinya daripada urat lehernya sendiri. Ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatan serta perkataannya. Jadi semua ini adalah pengabaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang para malaikat. Majmu' Fatawa juz 5 halaman 129 dan juz 5 halaman 236. Beliau rahimahullah juga mengatakan Allah Subhanahu wa taala membatasi al-qurb, yakni kedekatan dalam ayat pada waktu tersebut saja, yaitu waktu duduknya dua malaikat di sisi kanan dan kiri hamba, mencatat segala amal dan ucapannya. Dan keduanya adalah dua malaikat penjaga yang senantiasa mencatat amal seorang hamba, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir untuk mencatatnya. Surah Qaf ayat 18. Seandainya yang dimaksud adalah kedekatan zat Allah Subhanahu wa taala, tentulah tidak akan terbatasi dengan waktu itu saja. Dan penyebutan duduknya Raqib dan Atid menjadi tidak bermakna dan sia-sia. Majmu' Fatawa juz 5 halaman 555. Seandainya yang dimaksud oleh ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala,
maka tidak ada pertentangan antara ketinggiannya dan kedekatannya, karena yang dimaksud adalah kedekatan Allah Subhanahu wa taala dari hambanya dengan ilmu dan kekuasaannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, Abul Faraj rahimahullah menyebutkan dua pendapat. Pendapat pertama, bahwa yang dimaksud adalah para malaikat, dan ia menukilnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pendapat kedua, yang dimaksud adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kedua pendapat ini bermuara pada satu makna, yaitu bahwa bukanlah zat Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan urat leher seorang hamba. Walaupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah melemahkan pendapat yang mengatakan bahwa yang dekat ketika itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, karena kedekatan di ayat ini bersifat khusus, sedangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah meliputi seluruh makhluknya. Majmu' Fatawa juz 5 494 dan 502. Seandainya kita terima bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah dekatnya zat Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, tetap saja ia bukanlah merupakan dalil yang mendukung mazhab hululiyah. Karena mazhab tersebut mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala di segala tempat, atau bahwa zat Allah Subhanahu wa taala dekat dari segala sesuatu tanpa terkecuali. Padahal pada ayat ini hanya dinyatakan kedekatan dari urat leher, bukan dari setiap anggota tubuh. Majmu' Fatawa juz 5 halaman 505. Semoga bermanfaat.